warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Maidatul Mukhlisoh, biasa dipanggil Sayang. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Maidatul Mukhlisoh, mahasiswi Universitas Paletehan dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Yulaika SEMAK. Langsung saja kita ke penjelasannya. Definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengkumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Definisi akuntansi manajemen menyebutkan bahwa terdapat 3 proses manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan membutuhkan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua yaitu pengendalian. Pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian biasanya dicapai dengan memberikan feedback. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang memudahkan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi manajemen. Dalam menjalankan suatu perusahaan, informasi akuntansi manajemen merupakan bagian penting bagi manajer dalam membuat keputusan. Berhubungan dengan data akuntansi yang sangat luas, sehingga manajer juga harus memahami informasi akuntansi dan menggunakan informasi akuntansi tersebut dengan tepat. Terdapat 3 tujuan umum sistem informasi akuntansi yaitu: yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Dan yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dari 3 tujuan sistem informasi akuntansi tersebut, diketahui bahwa informasi akuntansi manajemen dapat membantu manajer dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melakukan evaluasi. Apabila manajer dapat memahami dan menggunakan informasi akuntansi manajemen dengan tepat, maka perusahaan dapat menentukan praktik akuntansi manajemen apa saja yang akan digunakan dalam dan bermanfaat bagi perusahaan. Tujuan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen dikelompokkan menjadi 2 yaitu tujuan primer akuntansi manajemen dan tujuan sekunder akuntansi manajemen. Tujuan primer akuntansi manajemen adalah membantu manajemen dalam membuat keputusan manajemen. Sedangkan tujuan sekunder akuntansi manajemen adalah yang pertama yaitu akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan. Dan yang kedua yaitu akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam menjawab masalah bidang organisasi. Dan yang ketiga yaitu akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian manajemen. Dan yang terakhir yaitu akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan sistem kegiatan manajemen. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Bagi sebagian orang, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan terlihat sama, tetapi pada kenyataannya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu berbeda. Terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yaitu: yang pertama, pengguna utama. Akuntansi manajemen berfokus pada kebutuhan informasi dari pengguna internal, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada informasi bagi pengguna eksternal. Dan yang kedua yaitu pembatasan pada masukan dan proses. Akuntansi manajemen tidak bergantung pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, dan juga akuntansi manajemen tidak mempunyai lembaga khusus yang mengatur format, isi, dan aturan dalam memilih masukan.
proses dan menyusun laporan keuangan. Sedangkan masukan dan proses dari akuntansi keuangan harus jelas dan terbatas. Hanya kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu yang memenuhi kualifikasi sebagai masukan dan prosesnya harus mengikuti metode yang diterima secara umum. Dan yang ketiga yaitu jenis informasi. Dalam akuntansi manajemen, informasi dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan, serta lebih bersifat subjektif. Sedangkan akuntansi keuangan menghasilkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi. Dan yang keempat yaitu orientasi waktu. Akuntansi manajemen lebih menekankan pada penyediaan informasi, kegiatan-kegiatan di masa datang, sehingga akuntansi manajemen memiliki orientasi masa depan karena akan digunakan untuk mendukung fungsi manajerial dari perencanaan dan pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan memiliki orientasi historis. Fungsinya adalah mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang terjadi. Dan yang kelima yaitu tingkat agregasi. Akuntansi manajemen menyediakan ukuran dan laporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbasis entitas, lini produk, departemen, dan manajer. Sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memberikan sudut pandang yang lebih agregat. Dan yang keenam yaitu keluasan. Akuntansi manajemen jauh lebih luas daripada akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen meliputi aspek-aspek ekonomi manajerial, rekayasa industri, ilmu manajemen, dan berbagai bidang lainnya. Di sini ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen yaitu fokus internal, tidak ada aturan mengikat, informasi keuangan dan non-keuangan bersifat subjektif, orientasi waktu masa depan, evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terperinci, dan akuntansi manajemen sangat luas. Sedangkan akuntansi keuangan yaitu fokus eksternal, harus mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal, informasi keuangan bersifat objektif, orientasi waktu historis, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan, dan lebih independen. Pengembangan akuntansi manajemen. Pengembangan akuntansi manajemen terdiri dari 4 fase yaitu fase pertama, cost determination dan financial control. Sebelum tahun 1990-an, akuntansi manajemen digambarkan sebagai aktivitas teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Fokus utama akuntansi manajemen adalah penentuan biaya dan kontrol keuangan, terutama berkaitan dengan proses internal, penganggaran, dan praktik akuntansi biaya. Teknologi produksi dalam fase ini relatif sederhana. Biaya tenaga kerja dan bahan mudah diidentifikasi, serta proses dilakukan secara manual. Fase yang kedua yaitu Information for Management Planning and Control. Pada tahun 1990-an hingga 1960-an, fokus akuntansi manajemen bergeser ke penyediaan informasi untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Akuntansi manajemen sebagai kegiatan manajemen selama periode ini melibatkan dukungan staf dari manajemen lini melalui penggunaan teknologi dan kontrol manajemen yang berorientasi pada manufaktur dan administrasi internal daripada pertimbangan strategis dan lingkungan. Fase yang ketiga yaitu Reduction of Result Waste in Business Process. Fase ini menjawab tentang untuk memenuhi persaingan global dengan memperkenalkan teknik manajemen dan produksi baru daripada saat yang sama, mengendalikan biaya melalui pengurangan limbah dalam sumber daya yang digunakan dalam proses bisnis. Pada fase ini, mulai dikenal proses analisis dan teknik manajemen biaya. Fase yang keempat yaitu Carlson Flutrons the Effective Use of Resource. Pada tahun 1990-an, industri di seluruh dunia terus menghadapi ketidakpastian dan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bidang manufaktur serta teknologi pengolahan informasi. Pada fase ini, fokus akuntan manajemen bergeser ke penggunaan sumber daya dan teknologi yang efektif, yang memeriksa pendorong nilai pelanggan, pemegang saham, dan akhirnya inovasi organisasi. Perbedaan antara fase 2, 3, dan 4 adalah perubahan fokus
dari penyediaan informasi dan menuju pengelolaan sumber daya dalam bentuk pengurangan limbah fase 3 dan penciptaan nilai fase 4. Selain itu, dapat dilihat juga pada setiap fase menggunakan praktik akuntansi manajemen yang berbeda, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa teknik akuntansi manajemen juga mengalami perkembangan. Di sini ada teknik akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer. Tradisional, sales break-even, strategy planning, budgeting, budget deviation analysis, product costing, product profitability, table the board, return of investment. Selanjutnya yaitu teknik kontemporer, ada Based scorecard, activity based budget, activity based costing, target costing, customer profitability analysis, economic value added, product life scale costing, benchmarking, fixed flows costing, theory of constraints, dan Kaizen costing. Praktik akuntansi manajemen tradisional versus kontemporer. Sebuah survei meneliti efek langsung dan moderat dari praktik akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer terhadap kinerja organisasi dan keunggulan kompetitif. Praktik akuntansi manajemen secara umum dikategorikan menjadi praktik tradisional dan kontemporer berdasarkan periode perkembangan dan karakteristiknya masing-masing. Praktik akuntansi manajemen tradisional, misalnya biaya standar, analisis varians, laba atas investasi, dan penganggaran modal, dikembangkan pada tahun 1920-an, memiliki fokus internal, cakupannya lebih sempit, dan cenderung berfokus pada biaya dan pengendalian biaya. Sebaliknya, praktik akuntansi manajemen kontemporer, misalnya manajemen biaya strategis, analisis, rantai nilai, manajemen berbasis aktivitas, dan balance scorecard, telah dikembangkan sejak tahun 1980-an, memiliki aplikasi yang lebih luas, lebih berfokus secara eksternal, dan mentargetkan berbagai faktor penentu keberhasilan. Dampak langsung. Survei tersebut menguji dampak praktik akuntansi manajemen tradisional seperti penganggaran modal, biaya standar, analisis varians, dan laba atas investasi, serta praktik akuntansi manajemen kontemporer seperti manajemen berbasis aktivitas, balance card, second card, aktivitas rantai nilai, dan manajemen biaya strategis terhadap kinerja organisasi dan keunggulan kompetitif. Kami mempertimbangkan dampak praktik akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer, baik berkenan dengan sampel keseluruhan maupun untuk setiap jenis strategi, prospector, defender, analyzer, dan reaktor. Prospektor adalah organisasi yang pertama kali menanggapi sinyal atau peluang awal dan dengan demikian menekankan inovasi serta penelitian dan pengembangan. Defenders adalah organisasi yang berpotensi dalam lingkungan yang dianggap relatif stabil dan pasti, kerennya bercita-cita untuk mencapai stabilitas dan mengendalikan operasi untuk memaksimalkan efisiensi, sementara analisis menggabungkan kekuatan dari kedua tipe prospektor dan defender tipe strategi reaktor digunakan oleh organisasi-organisasi yang menanggapi perubahan dalam lingkungan bisnis. Tabel 1 menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer menunjukkan efek positif yang signifikan terhadap kinerja organisasi dan keunggulan kompetitif untuk keseluruhan sampel. Efek langsung yang signifikan dari praktik akuntansi manajemen tradisional terhadap keberhasilan organisasi membantah pandang bahwa praktik akuntansi manajemen tradisional memiliki peran yang berkurang dalam meningkatkan kinerja organisasi sejak munculnya praktik akuntansi manajemen kontemporer. Selain itu, kami menemukan bukti efek kinerja positif dari praktik akuntansi manajemen tradisional untuk dua strategi yang berbeda. Prospektor yang merupakan pengambil risiko yang sangat inovatif, mencari peluang baru dan menyediakan barang dan jasa baru.
dan pembela yang berfokus pada perlindungan pasar saat ini, mempertahankan pertumbuhan yang stabil dan melayani pelanggan saat ini untuk strategi prospektor, eksplorasi produk dan solusi inovatif memerlukan teknik yang lebih kontemporer. Namun semua kami menunjukkan bahwa tanpa efek pengendalian biaya yang sadar pada aktivitas eksplorasi ini yang ditunjukkan melalui penggunaan praktik akuntansi manajemen tradisional, perusahaan mungkin mengalami pembengkakan biaya yang tidak diinginkan. Alternatifnya, untuk strategi bertahan mempertahankan pangsa pasar yang ada memerlukan strategi penetapan harga yang efektif dan sebaiknya harga yang lebih rendah pada penawaran produk dan layanan yang ada. Harga yang lebih rendah ini akan sangat bergantung pada penghematan biaya yang dimungkinkan melalui praktik akuntansi manajemen tradisional. Efek kinerja positif dari praktik akuntansi manajemen kontemporer untuk strategi prospektor dan defender. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik kontemporer yang digunakan untuk memindai lingkungan internal dan eksternal untuk mencari peluang dan ancaman dan untuk mengidentifikasi berbagai faktor keberhasilan yang penting, tentu saja kondusif bagi eksplorasi perusahaan terhadap produk dan solusi baru dan kerennya memfasilitasi pencapaian tujuan strategi prospektor. Praktik akuntansi kontemporer ini dapat berdampak positif bagi strategi defender karena selain strategi penetapan harga yang dibahas sebelumnya, defense yang berhasil memerlukan peningkatan bertahap dalam penawaran produk yang ada. Peningkatan bertahap tersebut dapat berasal dari penggunaan teknik kontemporer. Praktik akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer efektif dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan kinerja organisasi bagi para analis yang berupaya mempertahankan pangsa pasar dan menjadi inovatif. Sehubung dengan strategi reaktor strategi yang paling jarang digunakan yang tidak melibatkan pendekatan strategis yang konsisten, praktik akuntansi manajemen tradisional efektif dalam meningkatkan keunggulan kompetitif tetapi tidak ditemukan hubungan positif lainnya. Secara keseluruhan, temuan positif yang signifikan menyoroti pentingnya bagi organisasi untuk menggunakan praktik akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer secara lebih luas. Hasil praktik. Ada bukti kuat yang menyoroti peran penting praktik akuntansi manajemen tradisional dan kontemporer dalam meningkatkan kinerja organisasi dan keunggulan kompetitif. Pentingnya mengadopsi praktik-praktik ini semakin disorot oleh bukti peran mereka dalam mengurangi dampak negatif dan intensitas kekuatan kompetitif pada kinerja organisasi dan keunggulan kompetitif. Secara khusus, kami menyimpulkan bahwa praktik akuntansi manajemen kontemporer efektif dan memoderasi efek tersebut ketika organisasi menghadapi kekuatan kompetitif yang lebih intens. Sementara praktik akuntansi manajemen tradisional lebih efektif ketika intensitasnya lebih rendah. Temuan tersebut meningkatkan manajer terhadap manfaat signifikan yang terkait dengan penetapan praktik akuntansi manajemen kontemporer, yaitu manajemen berbasis aktivitas, balance, second cost analisis, rantai nilai, dan manajemen biaya strategis, dan tradisional, yaitu penganggaran modal, biaya standar, analisis varians, dan laba atas investasi. Praktik akuntansi manajemen kontemporer yang dipopulerkan sebagai yang lebih baru dan paling konsisten dengan lingkungan kontemporer bukanlah pengganti praktik akuntansi manajemen tradisional. Sebaliknya, praktik tersebut melengkapinya. Dengan demikian, organisasi harus merangkul kedua jenis praktik akuntansi manajemen tersebut. Contoh studi kasus. Di sini ada PT AI Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk elektronik. Perusahaan ini ingin meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen memutuskan untuk melakukan analisis terhadap biaya produksi. Di sini ada data yang tersedia. Produk A harga jual per unit Rp500.000, biaya variabel per unit yaitu ada bahan baku Rp200.000, tenaga kerja langsung Rp100.000, biaya variabel overhead
Rp50.000, biaya tetap bulanan Rp100 juta. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, berapa titik impas dalam unit dan rupiah untuk produk A? Dan yang kedua yaitu, jika perusahaan ingin memperoleh laba sebesar Rp200 juta per bulan, berapa unit produk A yang harus dijual? Dan yang ketiga yaitu, analisislah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi titik impas perusahaan. Di sini langsung saja kita penyelesaian. Yang pertama yaitu titik impas dalam unit, biaya variabel per unit Rp200.000 ditambah Rp100.000 ditambah Rp50.000 sama dengan Rp350.000. Dan kedua yaitu kontribusi margin per unit, harga jual diambil biaya variabel per unit sama dengan Rp500.000 diambil Rp350.000 sama dengan Rp150.000. Dan yang ketiga yaitu titik impas, biaya tetap bulanan atau kontribusi margin per unit Rp100 juta per Rp150.000 sama dengan 667 unit. Selanjutnya dalam rupiah, titik impas unit dikali harga jual per unit 667 unit dikali Rp500.000 sama dengan Rp333.500.000. Dan selanjutnya yaitu unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba tertentu. Target laba ditambah biaya tetap bulanan per kontribusi margin per unit sama dengan Rp200 juta ditambah Rp100 juta per Rp150.000 sama dengan 2.000 unit. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi titik impas. Yang pertama ada biaya tetap. Semakin besar biaya tetap, semakin tinggi titik impas. Dan yang kedua yaitu harga jual. Kenaikan harga jual akan menurunkan titik impas, begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu biaya variabel. Penurunan biaya variabel akan menurunkan titik impas. Dan yang keempat yaitu volume produksi. Peningkatan volume produksi dapat menurunkan biaya tetap per unit sehingga dapat menurunkan titik impas. S1 Manajemen Universitas semester presentasikan tugas video mata kuliah salah Datul Mukliso salah saya Aimai Datul. Oke, langsung aja. So dari manajemen semester salah berisik kan tugas video yang Aimai Datul mahasiswa semester 5 dari program studi dari semester 5 salah semester 5 mahasiswi Universitas Palatehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.